Hasil FP1 MotoGP Catalunya, Alex Rins menjadi yang tercepat, sedangkan Franco Morbidelli tampil mengejutkan. Pembalap Suzuki X-Star, Alex Rins, menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Catalunya, Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022. Setelah melibas 20 lap, pembalap tim pabrikan Suzuki X-Star tersebut, mencatat waktu lap terbaiknya dengan 1 menit 40,101 detik untuk jarak 4,627 km di sirkuit de Barcelona, Catalunya, Spanyol. Pembalap tuan rumah tersebut unggul hanya 0,195 detik atas kompatriotnya Maverick Vinales, Aprilia Racing, yang masuk di posisi kedua. Sementara itu performa mengejutkan ditunjukkan Franco Morbidelli, Monster Energy Yamaha. Tampil cukup dominan di sesi berdurasi 45 menit tersebut. Runner-up MotoGP 2020 itu mampu finish P3 dengan gap 0,594 detik. Di sisi lain, dua pembalap Spanyol lainnya, Alex Espargaro dan Pol Espargaro, menggenapi 5 besar FP1 setelah terpaut sekira 0,6 detik dari Rins. Peringkat ke-6 sampai ke-10 masing-masing ditempati Takaaki Nakagami, LCR Honda Idemitsu. Alex Marquez, LCR Honda Castrol. Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing. Joan Mir, Suzuki X-Star, dan Enea Bastianini, Gresini Racing. Jalannya FP1 MotoGP Catalunya Spanyol adalah sebagai berikut. Pada menit-menit awal FP1, juara dunia MotoGP 2020, Joan Mir langsung menggebrak dengan menjadi yang tercepat. Pelek depan Suzuki GSX-RR geberan pembalap Spanyol tersebut tampak dicat berwarna putih. Mir lantas mendapatkan perlawanan sengit dari Alex Espargaro yang sempat menyodok ke P1 saat sesi baru berlangsung sekira 6 menit. Namun, Mir berhasil merebut kembali posisi teratas. Kendati begitu keunggulan Mir tidak bertahan lama. Franco Morbidelli berhasil menggesernya di atas Yamaha YZR M1. Hingga menjelang separuh sesi berdurasi 45 menit itu berjalan, Morbidelli masih berada di puncak dengan unggul hanya sekira 0,013 detik dari Alex Espargaro di P2. Peringkat ketiga sampai ke-10 saat itu diduduki masing-masing oleh Rins, Nakagami, Vinales, Oliveira, Mir, Pol Espargaro, Bastianini dan Johan Zarco. Saat yang bersamaan, Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia masing-masing hanya berada di P11 dan P12. Posisi 10 besar tersebut tidak banyak perubahan. Namun Vinales terlihat kuat dan tak berapa lama mampu merangsek ke posisi kelima menemani Alex Espargaro di 5 besar. Vinales sepertinya terus berusaha mempertahankan hasil sesi-sesi latihan ke lomba. Hingga menjelang 19 menit sesi berakhir. Agak mengejutkan melihat performa para pembalap Ducati karena hingga saat itu hanya Bastianini dan Zarco yang mampu berada di 10 besar yakni di P9 dan P10. Kurang dari 5 menit sesi berakhir, Alex Rins, yang baru mengganti ban depan belakang dengan kompon medium, berhasil menggeser Morbidelli di P1 setelah mampu lebih cepat hampir 0,6 detik. Sedangkan Alex dan Pol Espargaro serta Nakagami melengkapi 5 besar. Alex Marquez juga terlihat cepat dengan menempati P6. Sekira 2 menit sesi usai, Vinales merangsek ke P2, dengan gap hampir 0,5 detik dari Rins. Morbidelli pun turun ke P3. Posisi tersebut bertahan sampai sesi FP1 selesai. Jelang absen panjang dari MotoGP, Marc Marquez menyampaikan targetnya setelah operasi humerus kanan di Amerika Serikat. Pembalap Repsol Honda tersebut merasa harus lebih realistis sekarang. Suasana hati Marquez fluktuatif sepanjang akhir pekan di sirkuit Mugello, Italia. Jumat, tanggal 27 Mei tahun 2022, rider Spanyol tersebut mendapat kabar harus naik meja operasi kalau ingin kondisinya lebih baik. Namun pada seri Mugello, untuk mundur dari lomba sudah kepalang tanggung. Ia pun memilih untuk terus melaju hingga sesi akhir. Apalagi ada misi khusus pekan kemarin yakni menguji beberapa perangkat untuk RC213 V terbaru termasuk sasis. Dalam situs resmi MotoGP.com,
Marquez mengaku mentalnya sempat turun. Sebagai profesional ia mesti berkonsentrasi untuk menuntaskan tanggung jawabnya. Tidak mudah dari sudut pandang mental. Hari Jumat mereka memberitahu saya bahwa masalah tulang sudah parah. Saya diminta untuk menjalani operasi di Amerika Serikat. Ia menjelaskan, "Saya merasa saya tidak bisa terus seperti ini. Semua kabar dan konferensi pers kemarin membuat akhir pekan ini lebih rumit. Dari sisi mental sungguh sulit menjaga konsentrasi ketika harus berkendara di Mugello. Salah satu trek yang paling menuntut. Tetapi kami berhasil menyelesaikan balapan itu." Pembalap 29 tahun tersebut menyatakan tak akan mengaspal kalau saja saran operasi diberikan sebelum MotoGP Italia. "Jujur saja seandainya dapat berita kalau saya harus menjalani operasi sebelum Mugello, saya tidak akan balapan. Namun ternyata saya dapat kabar baru Jumat dan saya sudah ada di sini. Saya pun berkata, oke. Saya mencoba membantu tim dan saya coba membantu Honda. Mencoba beberapa perangkat untuk mengerti pengembangan di masa depan," ucapnya. "Saat menjalani balapan sangat sulit tetapi saya banyak mendorong 7 hingga 8 lap di awal. Saya bisa berkendara dengan pace bagus. Sebelum jatuh saat melihat hujan deras dan sulit menuntaskan balapan. Pada akhirnya kami bisa sampai pada titik finish. Sekarang kami akan punya balapan sangat penting untuk musim ini yakni operasi humerus kanan saya. Kita lihat saja apakah semua berjalan lancar dan kembali selangkah demi selangkah." Seperti yang diketahui, nyeri hebat yang dirasakan selama balapan sepanjang 2021 hingga 2022 membuatnya sangat menderita. Namun demikian Marquez adalah pekerja keras yang pantang menyerah. Rasa tersebut pun diabaikan demi mewujudkan harapan naik podium. Hanya saja semakin lama ia sangat terganggu dan pergerakannya pun terbatas. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut serta asa untuk memperpanjang karir, Marc Marquez berjalan ke arah yang ditunjukkan tim dokternya. Itu bukan pilihan saya sepenuhnya karena dokter setuju untuk menjalankan operasi. Tetapi mudah memilih seperti itu karena dengan kondisi fisik sekarang, saya hanya bisa balapan 1 atau 2 tahun lagi. Namun saya harus berhenti karena tidak menikmati akibat sangat menderita. Ia menuturkan, itu menjadi satu-satunya opsi jika mau melanjutkan karir. Bisa saja itu berita buruk tetapi bagi saya itu berita baik karena dokter menemukan masalah dan mengatakan rotasi terlalu besar. Mereka bilang, datang kemari, kami akan mencoba memperbaiki. Mereka sangat meyakinkan dan ini membuat saya gembira. Target operasi ini adalah bagaimana membuat saya menikmati balapan di MotoGP lagi. Mencoba kembali saat saya siap dan mencoba menikmati balapan lagi. Namun tidak tahu apakah saya akan menang atau tidak. Pungkas Marquez.